Salam sehat buat kita semua. Kiranya anak didik kami semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner dalam bentuk soal dan pembahasan sebagai persiapan untuk ujian akhir semester genap untuk kelas 11 MIA. Baiklah, kita akan memulai bersama-sama. Kalian perhatikanlah dengan serius. Kita masuk pada soal nomor 1 dari materi gelombang berjalan. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Bagian A yang ditanya adalah frekuensi, bagian B periode, bagian C panjang gelombang, bagian D cepat rambat gelombang. Mari kita buat pembahasannya. Pertama-tama kita perhatikan persamaan umum simpangan ya gelombang berjalan itu dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan positif negatif A sinus dikali dalam kurung omega T tambah kurang K dikalikan dengan X. Selanjutnya kita perhatikan soalnya. Nah, pada soal diketahui persamaan simpangan yang ini, persamaan simpangan Y sama dengan 2 sinus 2V dikali dalam kurung 4T tambah dengan 2X. Kemudian kita perhatikan di sini harga 2V itu berada di luar tanda dalam kurung ya. Sehingga ini harus kita kali masuk ke dalam. Maka persamaan pada soal yang simpangan ini kita bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan 2 sinus buka kurung 8 VT ditambah dengan 4 VX. Seperti ini. Kita masuk pada pertanyaan bagian A, yaitu mengenai frekuensi yang bersatuan Hertz. Untuk menentukan frekuensi di sini, kita memperhatikan persamaan umum simpangan gelombang berjalan dengan persamaan simpangan yang ada pada soal. Artinya, yang satu letak itu memiliki nilai yang sama. Seperti contoh, A atau amplitudo itu satu letak dengan angka 2, artinya amplitudo sama dengan 2 meter. Selanjutnya kita perhatikan yang di dalam kurung, omega itu satu letak dengan 8V. Sehingga kita tulis omega itu sama dengan 8V. Nah, selanjutnya kita hubungkanlah omega dengan frekuensi. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran kita sebelumnya, di mana omega itu hubungannya dengan frekuensi sama dengan 2V dikalikan dengan F. Sama-sama kita bagi dengan 2V, ini 1, kita bagikan dengan 2V sama dengan 4. Maka frekuensi F itu sama dengan 4 Hz. Kemudian bagian B mengenai periode ya, yang ditanya adalah periode itu disimbolkan dengan huruf T kapital dengan satuan sekon. Karena kita sudah menentukan yang namanya frekuensi F, maka kita cukup membuat hubungan antara periode dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F atau T sama dengan kebalikan daripada frekuensi. Maka T sama dengan 1 per frekuensi tadi sama dengan 4, maka periode sama dengan 0,25 sekon. Kita masuk pertanyaan bagian C, yaitu panjang gelombang ya, panjang gelombang lambda. Ya, panjang gelombang lambda. Kita perhatikan kembali persamaan umum dengan persamaan soal ya. Nah, di sini K atau bilangan gelombang itu satu letak dengan 4V yang ini. Maka K itu sama dengan 4V. Selanjutnya kita hubungkan K dengan panjang gelombang. K hubungan dengan panjang gelombang sama dengan 2V per lambda. Ini kita bagi 2V, 1. Kita bagikan dengan 2V sama dengan 2. Maka kita bisa memperoleh nilai daripada panjang gelombang lambda itu akan sama dengan setengah meter. Kemudian bagian D, cepat rambat V ya, cepat rambat dalam satuan meter per sekon. Di sini V adalah perkalian daripada frekuensi dikalikan dengan lambda atau panjang gelombang sama dengan 4 dikalikan dengan setengah, ini akan sama dengan 2 meter per sekon. Kita juga bisa menentukan nilai cepat rambat gelombang dengan persamaan
ya, dengan persamaan V sama dengan perbandingan omega terhadap K, atau perbandingan kecepatan surut terhadap bilangan gelombang K. Omega tadi sama dengan 8V dibagikan dengan 4V, maka ini akan menghasilkan nilai yang sama ya dengan rumus yang di atas tadi. Ini akan sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua, masih dari materi gelombang berjalan. Soalnya adalah demikian. Nah, di sini diketahui grafik antara simpangan Y dengan panjang gelombang tali L masing-masing dalam satuan meter. Kemudian frekuensinya ya, frekuensi sama dengan setengah Hz, ini F. Pertanyaannya ada dua, bagian A persamaan simpangan, bagian B kecepatan pada saat T sama dengan 1,5 sekon dan X sama dengan 1 meter. Kita buat pembahasannya. Nah, sekarang kita perhatikan grafik yang diketahui ya. Kalau kita tarik garis dari titik puncak atas memotong tegak lurus garis setimbang atau garis horizontal, maka jarak ini dari atas ke bawah ini sama dengan nilai amplitudo A. Dalam hal ini amplitudo yang positif. Demikian juga jika kita tarik dari puncak bagian bawah ya, tegak lurus, ini juga akan sama dengan A, tetapi amplitudonya yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan yang namanya panjang gelombang ya, atau lambda, di mana lambda itu adalah penjumlahan satu bukit dengan satu lembah. Kita mulai dari titik asal getaran ini ya, lambda itu satu bukit ya, tambah satu lembah, maka satu bukit yang ini ditambah dengan satu lembah, maka titiknya berakhir di sini di posisi angka 4. Artinya ya, bahwa lambda itu akan sama dengan 4 meter ya. Kita masuk pada pertanyaan bagian A, yaitu persamaan simpangan. Nah, sebelum kita menuliskan persamaan simpangan, kita terlebih dahulu harus menentukan yang namanya omega terlebih dahulu. Omega itu sama dengan 2VF, sama dengan 2V dikalikan dengan frekuensi tadi sama dengan setengah, maka omega sama dengan V dalam satuan radian per sekon. Kemudian kita cari K, bilangan gelombang, ini sama dengan 2V per lambda ya, 2V per lambda sama dengan 2V per lambda tadi sama dengan 4, maka K bilangan gelombang akan sama dengan V per 2, ini dalam satuan meter pangkat negatif 1. Sehingga kita sudah bisa membuat atau menuliskan persamaan simpangannya. Y sama dengan, karena pergerakan pertama kali adalah ke atas, maka amplitudo adalah yang positif. Berarti A dikalikan dengan sinus buka kurung ya, omega dikalikan dengan T. Nah, kemudian ini arah rambat daripada gelombang ini adalah menuju ke kanan, sehingga tanda di dalam kurung itu adalah negatif, dikalikan dengan antara K dikalikan dengan X seperti ini. Maka Y akan sama dengan A 0,5 yang ini tadi ya, 0,5 dikalikan dengan sinus omeganya tadi sama dengan V, berarti VT dikurangkan dengan K sama dengan V per 2, berarti V per 2 dikalikan dengan X. Ini persamaan simpangan ini dalam satuan meter ya, ini dalam satuan meter. Kemudian kita masuk pada pertanyaan bagian B ya. Bagian B yang ditanya adalah kecepatan ketika atau pada saat T sama dengan 1,5 sekon dan jarak X sama dengan 1 meter. Artinya yang ditanya itu adalah kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada waktu tertentu. Dalam hal ini waktunya 1,5 sekon. Nah, untuk menentukan nilai kecepatan pada T 1,5 dan X sama dengan 1 meter, kita akan menentukan persamaan kecepatan sesaatnya, di mana persamaan atau nilai kecepatan sesaat diperoleh dari turunan simpangan terhadap waktu. Akan sama dengan turunan simpangan ya, simpangannya kita tuliskan 0,5
dikalikan dengan sinus buka kurung Vt dikurangkan dengan V per 2 dikalikan dengan X tutup kurung, kemudian per dt sama dengan, ya, kecepatannya persamaannya sama dengan, kalau kita menurunkan persamaan ini, maka harga omega dalam hal ini adalah V, kita kalikan ke depan, berarti 0,5 dikalikan dengan V, berarti 0,5 V. Kemudian turunan daripada sinus adalah kosinus, kita kalikan semuanya, yaitu kita kalikan dengan sudut fasenya, yaitu Vt dikurang dengan V per 2X. Nah, selanjutnya kita masukkan T dan X-nya. Ya, maka V akan sama dengan 0,5 V dikalikan dengan kosinus V, ya, dikalikan dengan T-nya tadi 1,5 dikurangkan dengan V per 2 dikalikan dengan X-nya tadi sama dengan 1, maka V akan sama dengan 0,5 V dikali kosinus ini 1,5 V dikurang 0,5 V. Ini sama dengan 1,5 V dikurang 0,5 V, ya. Berarti sama dengan V, ya. Maka V akan sama dengan 0,5 V dikalikan dengan kosinus V. Ini V ini sama dengan dalam derajat berarti 180 derajat. Nilai kosinus 180 derajat itu sama dengan bernilai negatif 1, ya, negatif 1, maka V itu akan sama dengan negatif 0,5 V meter per sekon, ya. Tanda negatif di sini ini hanya menyatakan arah, berarti arahnya ini sedang bergerak ke bawah. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 3, ini gelombang stasioner pemantulan ujung yang terikat. Demikian soalnya. Ya, pertanyaannya di sini ada dua. Bagian A adalah amplitudo, ya, pada jarak 53 cm dari titik asal getaran. Kemudian bagian B letak simpul kedua dari ujung yang terikat. Kita buat pembahasannya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini yang 80 cm ini merupakan panjang tali, berarti L. Kemudian yang 1/4 ini sudah jelas disebutkan, yaitu frekuensi. Kemudian yang 12 cm ini adalah amplitudo. Selanjutnya yang 3 cm per sekon ini sama dengan nilai kecepatan. Maka kita akan menjawab bagian A. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan dulu yang diketahui pada soalnya, ya. Nah, di sini ada L sama dengan 80 cm. Selanjutnya ada frekuensi sama dengan 1/4 Hz. Kemudian ada amplitudo sama dengan 12 cm. Kemudian ada nilai dari coba rambat V sama dengan 3 cm per sekon. Nah, kita perhatikan di sini ada coba rambat, ada frekuensi. Artinya dari hubungan ini kita bisa menentukan yang namanya lambda, ya, lambda. Lambda itu sama dengan perbandingan coba rambat terhadap frekuensi, ya. Berarti lambda akan sama dengan V-nya sama dengan 3 dibagikan dengan 1/4, berarti sama dengan 12 cm, ya, 12 cm. Maka kita bisa menuliskan dulu persamaan umum simpangan gelombang stasioner untuk ujung yang terikat, ya. Persamaannya adalah seperti ini. Y stasioner sama dengan 2A sinus Kx dikalikan dengan kosinus omega dikalikan dengan T. Amplitudo gelombang stasioner untuk ujung yang terikat yaitu ini dia. Berarti ini sama dengan AS. Maka AS
itu sama dengan 2 dikalikan dengan A dikalikan dengan sinus Kx. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu nilai K. K sama dengan 2V per lambda ya, sama dengan 2V per lambda tadi sama dengan 12 ya, 12 sama dengan V per 6 dalam satuan cm pangkat negatif 1. Kemudian X. X ini adalah diukur dari ujung yang terikat ya. Ujung terikat, maka nilai X itu sama dengan panjang tali dikurangkan dengan nilai jarak yang diketahui di sini. Ya, berarti dikurangkan dengan 53 sama dengan 80 dikurangkan dengan 53 sama dengan 27 cm. Sehingga amplitudo gelombang stasioner sama dengan 2 dikalikan dengan amplitudo sama dengan 12. Kemudian dikalikan dengan sinus ya, K-nya sama dengan V per 6. V per 6 kalikan dengan X sama dengan 27 ya, sama dengan 27. Kemudian kalau kita cari yang di dalam kurung di sini ada V per 6 dikalikan dengan 27, ini akan sama dengan 4,5 V ya. Ini akan sama dengan 4,5 V. Kemudian sinus 4,5 V itu akan sama dengan sinus V per 2. Ini dari identitas trigonometri ya. Berarti akan sama dengan sinus 90 derajat, akan sama dengan bernilai 1, sehingga AS simpangan maksimum atau amplitudo gelombang stasionernya akan sama dengan 24 dikalikan dengan 1 sama dengan 24 cm. Kemudian untuk bagian B ya, untuk bagian B. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana gelombang yang terjadi untuk pemantulan ujung yang terikat seperti ini ya. Ini adalah gelombang datang, kemudian ini adalah gelombang pantul yang garis putus-putus ya. Kemudian di sini adalah ujung terikat. Nah, ujung terikat ini adalah merupakan titik X sama dengan 0. Dan perpotongan terhadap garis horizontal atau titik setimbang inilah merupakan simpul. Ini merupakan simpul, berarti ini adalah simpul pertama. Kemudian perpotongan yang berikutnya adalah ini adalah simpul yang kedua. Kemudian selanjutnya ini adalah simpul yang ketiga dan seterusnya. Pertanyaannya adalah letak simpul kedua ya. Simpul yang kedua kita perhatikan di sini dia, artinya dari ujung terikat sampai ke titik ini jauhnya sama dengan hanya satu bukit atau hanya satu lembah. Berarti jaraknya itu sama dengan setengah lambda. Berarti sama dengan setengah dikalikan dengan lambda. Tadi sama dengan 12 ya, sama dengan 12, di sini lambda berarti sama dengan 6 cm. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 4. Ini dari materi gelombang stasioner untuk pemantulan ujung yang bebas. Soalnya adalah demikian. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Bagian A adalah cepat rambat gelombang, bagian B letak perut keempat dari sumber getaran. Kita buat pembahasannya. Pertama-tama kita perhatikan dulu persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas ya, dirumuskan sebagai berikut. Y stasioner sama dengan 2A kosinus dikali Kx dikali sinus omega dikalikan dengan T. Kemudian pada soal diketahui persamaan gelombang stasionernya itu adalah Y sama dengan 0,04 kosinus 5 Vx
kalikan dengan sinus 20 VT. Nah, kita masuk pada pertanyaan bagian A, yaitu menentukan nilai cepat rambat ya. Cepat rambat dalam hal ini satuannya adalah meter per sekon, karena satuan pada soalnya dalam simpangan di sini diketahui adalah satuan MKS, yaitu satuan meter, kilogram, dan sekon. Kita perhatikan pada persamaan umum untuk gelombang stasioner ujung bebas dengan persamaan soalnya, maka yang satu letak itu adalah sama nilainya. Yang kita perhatikan adalah nilai K. Nilai K di sini itu satu letak dengan 5 V ya. Berarti nilai K itu sama dengan 5 V. Selanjutnya kita hubungkan K dengan panjang gelombang, hubungannya adalah 2 V per lambda. Ini V-nya habis, maka lambda sama dengan ya, lambda akan sama dengan 2 per 5 dalam satuan meter. Kemudian omega itu satu letak dengan 20 V ya, 20 V. Maka kita tuliskan omega sama dengan 20 V. Kemudian kita hubungkan omega dengan frekuensi sama dengan 2V kalikan dengan frekuensi. Ini bagi 2V, 1 bagi 2V sama dengan 10. Berarti frekuensi sama dengan 10 Hz. Maka kita bisa menentukan nilai cepat rambat V sama dengan frekuensi dikalikan dengan lambda ya, sama dengan 10 dikalikan dengan 2 per 5 akan sama dengan ini bagi 5 habis, bagi 5 sama dengan 2, berarti nilai cepat rambat sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian untuk menentukan letak perut keempat dari sumber getaran ya, kita perhatikan ya bentuk gelombang stasioner untuk pemantulan ujung bebas. Kita perhatikan di sini. Ini adalah ujung yang bebas. Nah, di sini adalah titik X sama dengan 0. Kemudian jika kita perhatikan di sini, untuk ujung pemantulan yang bebas, maka titik ini adalah menyatakan letak perut. Berarti di sini perut yang pertama. Kemudian di titik ini, titik tengah, ini adalah menyatakan perut yang kedua. Kemudian ini adalah perut yang ketiga. Dan ini adalah perut yang keempat dan seterusnya. Nah, kemudian kita perhatikan jarak perut keempat ya, dari titik X sama dengan 0. Maka dari titik ini sampai ke titik ini kita perhatikan ya, ini adalah berjarak. Ini 1/4 lambda ya, 1/4. Kemudian ini setengah, ini setengah, ini 1/4. Berarti semua sama dengan 1,5 lambda ya. Berarti ini sama dengan 3/2 lambda jaraknya dari titik X sama dengan 0. Sehingga letak perut keempat P4 perut keempat itu sama dengan 3/2 lambda, sama dengan 3/2 dikalikan dengan lambda sama dengan tadi 2/5 ya, 2/5. Ini 2/5, ini habis sama dengan 3/5 meter ya, 3/5 meter atau sama dengan 60 cm. Nah, yang ditanya adalah dari sumber getaran ya, dari sumber getaran. Sedangkan perut yang kita cari ini adalah diukur dari titik ujung bebas pemantulannya X sama dengan 0. Maka P4 ya dari sumber getaran itu sama dengan L dikurangkan dengan 60 cm. Yang mana L-nya? Ini L-nya panjang tali ya, sama dengan 120 cm, maka
Hasilnya sama dengan 120 kurang 60, ini sama dengan 60 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.